Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencari unsur intertekstual pada film dan novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Nah, sekarang kita akan mencari unsur intertekstual pada film dan novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Yang pertama ada tema. Tema yang terdapat dalam novel tidak mengalami perubahan apapun setelah proses ekranisasi. Pada novelnya, tema yang terkandung menceritakan tentang percintaan yang terjalin antara Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Zainuddin yang telah terlanjur mencintai Hayati tak dapat berbuat apa-apa setelah hubungan keduanya ditentang keras oleh adat mereka. Kutipannya adalah sebagai berikut. Meskipun ayahnya orang Batipu, ibunya bukan orang Minangkabau, mamanya tidak tentu entah di mana, sukunya tidak ada perpatihnya, tidak ada ketemanggungannya. Kalau dia kita terima menjadi suami anak kemenakan kita, kemana kemenakan kita hendak menjelang iparnya? Kemana cucu kita berbako? Rumit sekali soal ini. Sementara itu pada filmnya, tema cerita tidak mengalami perubahan yang berarti. Masih dengan tema yang sama, yakni percintaan antara Zainuddin, Hayati, dan Aziz yang dibumbui dengan kerasnya adat Minangkabau. Yang kedua pada tokoh dan penokohan. Pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dihadirkan Zainuddin sebagai tokoh utama, juga Hayati, Mak Base, Datu, Aziz, Mulu, Khadijah, Ahmad, Mak Ipi, dan beberapa tokoh lain sebagai tokoh tambahan. Sementara itu pada filmnya terdapat tokoh tambahan yang mengalami penambahan, yaitu adanya beberapa pembantu di rumah Zainuddin, Engku Labai, Ida, beberapa pegawai bank, pemilik Lepau, Rusli, Tuan Iskandar, dan HM Kasim. Penambahan tersebut terjadi demi menyesuaikan variasi-variasi yang berbeda di dalam alur film. Selain penambahan, ada beberapa tokoh tambahan yang dihilangkan, yaitu Pandekar Sutan, Daeng Habibah, dan Datuk Paduka Emas, yaitu kakek Zainuddin. Penciutan tersebut terjadi karena memang tidak terdapatnya alur yang menceritakan tentang ketiga tokoh tersebut dari beberapa tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang ketiga ada latar. Beberapa kota besar di Indonesia menjadi latar penceritaan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yaitu Makassar, Padang, Jakarta, dan Surabaya. Di Makassar, Hamka menyebutkan Kampung Baru dan Pelabuhan Makassar. Di Padang, Hamka menyebutkan Batipu, yaitu Dusun, Surau, dan Dangau. Dan Padang Panjang, yaitu Ekor Lubuk, Gelanggang, Bukit Ambacang, dan Kampung Silaing. Sementara di Jakarta, Hamka tidak menyebutkan latar yang spesifik. Terakhir di Surabaya, Hamka menyebutkan sebuah gedung pertunjukan dan pelabuhan Tanjung Perak. Setelah proses ekranisasi, beberapa latar mengalami penciutan.
Hal tersebut terjadi mengingat kemampuan tim produksi dari segi tenaga dan biaya. Selain itu, ada batasan tertentu untuk durasi sebuah film. Tidak mungkin sutradara menampilkan seluruh latar yang ada di dalam novel. Adapun latar yang mengalami penciutan yaitu Kampung Baru, Pelabuhan Makassar, Dangau di Batipuh, Kampung Silaing di Padang Panjang, dan Lamongan. Yang keempat, ada alur. Alur yang digunakan pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah campuran. Hal ini dapat dibuktikan pada bagian awal novel di mana pengarang membuka cerita dengan memperkenalkan sosok Zainuddin. Hal ini dapat dibuktikan pada bagian awal novel di mana pengarang membuka cerita dengan memperkenalkan sosok Zainuddin. Setelah memperkenalkan sosok Zainuddin, pengarang melakukan kilas balik 30 tahun silam. Kilas balik tersebut menceritakan riwayat kedua orang tua Zainuddin pada wilayah Batipuh, Sapuluh Koto, Padang Panjang. Tujuannya adalah agar pembaca mengetahui penyebab Zainuddin dikatakan anak pisang. Pada bab selanjutnya, dikisahkan perjalanan hidup Zainuddin itu sendiri. Berbeda dengan novelnya yang memiliki alur campuran, ekranisasi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk memiliki alur maju. Hal ini dapat dibuktikan lantaran tidak ditemukannya unsur kilas balik dalam film. Secara runtut, cerita dimulai dari merantaunya Zainuddin ke Batipuh, berlanjut seterusnya secara kronologis sampai Hayati meninggal dunia. Yang kelima ada sudut pandang. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menggunakan sudut pandang persona ketiga, Dia Maha Tahu. Sudut pandang tersebut memungkinkan peran Buya Hamka sebagai pencerita yang mengetahui seluruh cerita, termasuk jalan pikiran, perasaan, konflik batin, serta pandangan hidup tokoh-tokohnya dalam cerita ini. Berikut adalah kutipannya. Bukan Hayati telah melupakan Zainuddin, belum pula dia cinta kepada Aziz dengan arti cinta yang ada kepada Zainuddin, tapi yang dapat dilihat sejak menjejak Padang Panjang, perasaan Hayati yang dahulu sudah berangsur hilang. Dia sudah tahu bagaimana kekurangan hidup di kampung dan bagaimana kemewahan di kota. Sudah mulai masuk ke dalam hatinya perasaan gembira. Telah sempit rasanya dipakainya guntingan pakaian cara kampung. Telah lebih senang dia melihat sorak-sorai orang di kota. Sementara itu pada sebuah film, sudut pandang dapat diketahui dengan dua cara, yakni digetic sound dan non-digetic sound. Digetic sound merupakan suara yang sumbernya terlihat pada layar, langsung dituturkan oleh tokoh melalui dialog. Non-digetic merupakan suara yang sumbernya tidak terlihat pada layar, atau lebih mudahnya adalah suara narasi. Pada ekranisasi Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sutradara menggabungkan digetic sound dan non-digetic sound, meskipun mayoritas keseluruhan menggunakan digetic sound. Digetic sound yang dimaksud yakni yang berasal dari penuturan para pameran Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di dalam film. Adapun penceritaan dengan non-digetic sound terdapat pada sekuen awal dan sekuen akhir saja, yakni suara narator sementara film masih terus berjalan. Yang keenam ada gaya bahasa. Adapun gaya bahasa yang sering digunakan dalam novel ini yakni personifikasi, yaitu pengungkapan atau mengutarakan suatu benda
dengan perbandingan tingkah dan kebiasaan manusia. Gaya bahasa personifikasi teridentifikasi pada pendeskripsian kota Makassar oleh pengarang di dalam novel. Matahari digambarkan seolah-olah dapat mengecap layaknya manusia. Kutipannya adalah sebagai berikut. Kepanasan dan kepayahan orang bekerja siang apabila telah sore hari diobati dengan menyaksikan matahari yang hendak terbenam dan mengecap hawa laut. Sementara pada ekranisasi tenggelamnya kapal Van der Wijk, gaya bahasa personifikasi yang digunakan Hamka tidak dimunculkan oleh tim produksi. Sebagian besar kosakata yang dipilih oleh penulis skenario merupakan kosakata yang telah disesuaikan dengan masa kini, yang maknanya dapat dengan mudah diketahui semua penonton. Hal tersebut guna untuk memudahkan penonton memahami dialog yang dituturkan antar pemain, karena di dalam novelnya terdapat kosakata atau istilah lokal yang memungkinkan tidak dimengerti oleh penonton. Kosakata tersebut seperti kata destar, lepau, limbat, dan kata-kata lain yang belum pernah didengar. Meskipun tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu Minangkabau, sutradara tetap mengarahkan pemain agar menggunakan dialek Minangkabau. Hal tersebut digunakan agar tetap memberikan kesan lokal Minangkabau pada filmnya. Sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.